Halo, welcome back to my channel dengan saya Yasa Adi. Oke anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan Bapak di Dinar Channel Adi Putra. Nah, hari ini Bapak akan berikan materi tips belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya, bagi yang belum bergabung di channel YouTube Bapak, silakan kalian subscribe channelnya Bapak untuk mendapatkan notifikasi yang terbaru. Oke anak-anak, supaya tidak berlalu lama, sekarang Bapak akan berikan materinya tentang belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Simak videonya ya. Baik anak-anak, jadi di masa pandemi COVID-19 ini kita melaksanakan belajar secara daring, jadi tidak luring lagi. Karena situasi negara kita sedang terpapar COVID-19, jadi kita belajarnya dari rumah saja. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti beberapa tips. Bapak akan berikan tips-tips cara belajar daring agar kalian paham dan bisa belajar menggunakan waktu dengan baik di rumah untuk belajar. Oke, yang pertama, kelola waktu dengan baik. Nah, di sini ada 3. Bagaimana cara kalian mengatur waktu dengan baik? Nah, yang pertama, atur waktu belajarmu dengan baik. Jadi manfaatkan waktu belajarnya seefektif mungkin. Kemudian yang kedua, jangan suka menunda-nunda waktu mengerjakan tugas. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya jangan ditunda-tunda, kerjakan pada saat hari itu juga. Kemudian yang ketiga, biasakan fokus lebih awal dalam mengerjakan tugas. Itu anak-anak, jadi tips yang pertama, kelola waktu dengan baik agar efektif dan efisien dalam belajar. Kemudian berikutnya anak-anak, yang kedua, carilah tempat yang nyaman. Nah, tempat yang nyaman ini sangat penting sekali bagi kalian anak untuk belajar. Kenapa? Yaitu agar pikiran dan konsentrasi kalian lebih fokus terhadap materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Di tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar kalian tetap fokus. Kemudian anak-anak, yang ketiga, siapkan perangkat belajar yang dibutuhkan. Nah, di sini Bapak sudah sediakan beberapa perangkat belajar. Nah, yang pertama di sini laptop, kemudian komputer, handphone. Kemudian jangan lupa kalian sediakan buku paket yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah. Kemudian buku catatan atau tugas untuk mencatat tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Dan yang pasti jangan lupa harus dekat dengan saklar listrik, karena handphone, laptop ketika baterai kalian low, jadi silahkan langsung kalian cukkan di saklarnya. Dan yang lebih penting adalah pastikan kalian terhubung dengan internet. Nah, itu anak-anak, jadi perangkat belajar yang dibutuhkan yang nomor 3. Kemudian anak-anak, yang keempat, komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Nah, di sini komunikasi sangatlah penting anak-anak, baik itu dengan guru dan teman-teman sekelas. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, meskipun BDR bukan berarti kalian bebas bersantai dan menunda mengerjakan tugas yang diberikan Bapak atau Ibu guru kalian. Tetap jaga komunikasi dengan guru dan teman sekelasmu. Nah, komunikasi dengan guru dan teman sekelas sangat penting. Jika belum memahami materi, dapat berdiskusi dengan temanmu atau bertanya langsung kepada Bapak atau Ibu guru melalui chat WA, Messenger ataupun yang lainnya. Nah, itu anak-anak, digunakan WA, japri Bapak Ibu gurunya secara pribadi, bertanya mengenai materi-materi yang sudah diberikan. Nah, itu yang nomor 4 anak-anak. Kemudian anak-anak, berikutnya yang nomor 5, jaga kebersihan dan kesehatan. Nah,
kebersihan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, caranya bagaimana? Makan makanan yang bergizi dan perbanyaklah minum air putih. Kemudian tidurlah yang cukup, jangan terlalu banyak bergadang atau bahkan main game yang terlalu berlebihan sampai larut malam. Berikutnya, selalu menerapkan gerakan 5M COVID-19, suatu protokol kesehatan yang anak-anak harus patuhi. Nah itu anak-anak, jadi mohon diingat-ingat 5M-nya. Siapa yang masih 5M, coba acungkan tangannya, jangan sampai lupa ya. Nah anak-anak, jadi kalau anak-anak lupa dengan gerakan 5M COVID-19 ini, Bapak akan berikan lagi. Nah yang pertama, gerakan 5M COVID-19. Jadi dimanapun dan kapanpun, di lingkungan sekolah, baik itu di rumah, jadi kalian harus ingat 5M ini anak-anak. Nah yang pertama, memakai masker. Nah itu kan tentu masker yang kalian pakai itu jangan masker yang dijual di toko-toko. Jadi masker yang digunakan itu masker yang standar kesehatan. Kemudian yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Pastikan kalian harus tetap menjaga jarak, jauhi kerumunan, apalagi dekat dengan orang-orang banyak. Nah itu akan cepat sekali menimbulkan efek dan berdampak yang tidak baik. Kemudian berikutnya nomor 4, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah itu anak-anak, jadi gerakan 5M COVID-19 yang harus kalian lakukan setiap hari. Nah baik anak-anak, hari ini Bapak akan berikan soal latihan, hanya beberapa saja. Yang pertama, sebutkan beberapa tips yang kalian lakukan belajar di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, coba sebutkan gerakan 5M COVID-19. Oke anak-anak, soalnya hanya 2 saja. Silahkan tugas kalian dikerjakan di buku latihan. Dan jangan lupa absennya di kolom komentar. See you next time. Nah itu anak-anak materi yang Bapak berikan. Salam sehat anak-anakku, anak-anak hebat semua. Mudah-mudahan dari materi yang Bapak berikan, kalian bisa melakukannya dengan baik. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga materi yang Bapak berikan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa bantu dukung channelnya Bapak dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share video yang Bapak berikan. Terima kasih.